Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewo Apung Putra dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan materi dasar-dasar logika yang diberikan oleh Pak Ibrahim Fikmah Edrisi. Yang pertama, logika. Dari bahasa Yunani, yaitu artinya logos atau perkataan, alasan, uraian, pemikiran yang harus memperhatikan kaidah-kaidah berpikir yang universal. Logika atau logos ditambah sentieta yang artinya ilmu berpikir. Berpikir adalah kegiatan mental yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Sedangkan logika yaitu cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari asas-asas dan aturan-aturan penalaran agar dapat dihasilkan pengetahuan atau kebenaran. Logika atau logics adalah sistem analisis formal yang digunakan untuk menyusun, menunjukkan atau mendemonstrasikan dan membuktikan suatu argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Logika selain argumentasi, ada beberapa bentuk retorika yang seringkali digunakan, yaitu narasi. Narasi adalah retorika yang berusaha menjelaskan sesuatu menggunakan aturan kronologis. Yang kedua, deskripsi. Retorika yang berusaha memotret atau melukiskan gambaran umum dari suatu hal atau fenomena. Yang ketiga, eksposisi. Bentuk retorika untuk menguraikan seluruh aspek-aspek dari suatu fenomena sampai dengan sedetail mungkin. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai dengan 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, takayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika scientifica. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah ark alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Kegunaan logika membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan kohoren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian, terhindar dari klinik gugon Tuhan dalam bahasa Jawa. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis, sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata.
dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme. Dalam bahasa Latin, logika scientia atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan bentuk isinya. Kriteria logika. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni dedukatif dan induktif. Penalaran deduktif, kadang disebut logika deduktif, adalah penalaran yang membangun dan mengevaluasi argumen deduktif. Macam-macam logika. Logika kodratiah adalah akal budi atau pikiran bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara spontan, tetapi dalam hal-hal tertentu, biasanya dalam hal masalah yang sulit, akal budi manusia maupun seluruh diri manusia bisa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. B. Logika ilmiah. Logika ini membantu logika kodriyah. Logika ilmiah memperhalus dan mempertajam akal budi, juga menolong agar akal budi bekerja lebih tepat. Dengan demikian, kesesatan dapat dihindarkan atau minimal bisa dikurangi dengan kadar tertentu. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. SWOT adalah singkatan dari S. Strength atau kekuatan, B. Weaknesses atau kelemahan, O. Opportunities atau peluang, T. Threat atau hambatan. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Objek material dan forma logika. Logika merupakan suatu ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatan. Suatu objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Misalnya, objek materialnya adalah manusia, dan manusia ini ditinjau dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari manusia, diantaranya psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Kaitan logika dan bahasa. Ada dua aspek penting dalam pemikiran, yaitu aspek kegiatan mental bahwa penalaran itu berlangsung dalam batin, dan aspek ekspresi verbal bahwa untuk menyatakan isi pemikiran melalui bahasa kita dapat mengkomunikasikan pemikiran kita, dan dengan demikian dapat diuji tepat atau tidaknya. Pemikiran yang baik menuntut kemampuan menggunakan bahasa yang baik pula. Karena berpikir dapat dipahami melalui bahasa yang diungkapkan, maka sangat penting sekali memahami aneka ungkap berupa kata, term, pengertian, atau isi, arti, dan luas. Pembagian kata atau nilai rasa dan kata-kata emosional, penggolongan atau aturan-aturan penggolongan, dan beberapa kesulitannya.
Tugas yang kedua, buatlah potret lingkungan kalian seperti apa. Misal aman, tentram, atau sering terjadi kejahatan, atau seperti apa. Buatlah narasi yang baik. Ya, di lingkungan tempat saya tinggal itu aman dan tentram. Itu dikarenakan di setiap malam warga diwajibkan untuk menjalankan pos ronda, dan di setiap harinya bergantian untuk menjalankan tugas pos ronda tertentu, sehingga lingkungan tempat saya tinggal itu aman dan tentram. Jarang sekali ada kejahatan di sana, dan bahkan belum pernah ada kemalingan di lingkungan tempat saya tinggal. Tugas yang ketiga, mengapa? Jelaskan mengapa budaya literasi itu penting. Pertama-tama, literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca dan menulis. Literasi bermanfaat untuk melatih agar terbiasa membaca dan dapat menyerap informasi yang dibaca dan dirangkum dengan bahasa yang mudah dipahami. Pentingnya budaya literasi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga berperan meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Dengan literasi akan menjadikan kita pribadi yang interaktif dan memiliki keterampilan. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.